Banyak orang yang berpendapat bahwa merokok itu ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, bahkan ada yang bilang bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan ya. Bahkan ada yang bilang bahwa merokok itu membunuhmu ya. Lebih lucunya lagi, ada statement yang menyebutkan merokok mati, tidak merokok mati ya, mendingan merokok sampai mati ya. Sebenarnya bukan masalah rokoknya ya yang berbahaya, tapi yang berbahaya adalah pola pikir kita yang menganggap bahwa rokok itu adalah segalanya ya. Bahkan rela banyak orang yang lebih mengutamakan tidak makan daripada tidak merokok ya. Bahkan ada orang yang rela lebih baik tidak sarapan pagi daripada tidak merokok ya. Dan lebih gilanya lagi ya, banyak orang yang kalau udah kecanduan merokok ya, mereka tidak bisa hidup dengan rokok walaupun cuma 1 hari ya. Jadi walaupun misalnya 1 hari tidak merokok, itu sudah kayak stres banget gitu. Nah, di video ini saya pribadi akan sharing dari pengalaman pribadi saya ya, bagaimana saya bisa keluar dari rokok atau saya bisa berhenti merokok ya. Jadi awal mulanya ya, sekitaran umurku masih 16 tahun ya, sekitar masih kelas 2 SMA ya. Pada tahun 2008 lah ya, saya itu mulai belajar merokok ya. Yang pas waktu saya lagi bandel-bandelnya itu, yang sampai 6 bulan bolos sekolah ya, itu saya mulai mencoba belajar merokok ya. Sampai akhirnya saya kecanduan ya, akhirnya saya bekerja merokok gitu ya. Sampai suatu hari saya itu bisa menghabiskan 1 sampai 3 bungkus rokok ya. Nah, di situ ada keinginan saya untuk berhenti merokok ya. Saya mencoba untuk mengurangi rokok. Saya bahkan mengganti rokok dengan tadinya yang filter itu menjadi kretek ya. Bahkan saya rela membeli rokok yang tidak bermerek atau rokok yang tidak enak sekalipun ya, biar saya itu bisa berkurang atau bisa berhenti untuk merokok ya. Tapi itu ternyata sia-sia ya. Jadi usaha saya itu memang sangat sia-sia, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita berhenti merokok itu sangat sulit sekali ya, tergantung niat dan tekad kita ya. Singkat cerita ya, jadi di tahun 2016 ya, jadi ada momen di mana saya itu kehilangan dompet saya ya. Di mana dompet saya itu berisi KTP, SIM, STNK, ada ATM, dan ada uang cash ya yang saya sudah persiapkan itu untuk biaya makan saya selama 1 bulan. Untungnya cicilan seperti biaya kos-kosan ya, bayar kos-kosan sampai bayar cicilan motor pada waktu itu udah saya bayarkan ya, jadi nggak terlalu pusing ya. Jadi di momen itu ketika semuanya sudah hilang, saya sempat kebingungan untuk menyambung hidup ya. Dimana di situ tuh jangankan untuk membeli rokok ya, untuk makan saja sempat mengalami kesulitan ya. Jadi ada momen di mana uang saya itu habis ya. Saya bingung mau makan apa gitu ya. Nah, ada momen di mana itu ada sisa uang saya itu senilai 5.000 ya. Itu pun hasil dari pinjam dari adik saya ya, itu kalau tidak salah. Singkat cerita, uang yang 5.000 itu saya mulai galau. Apakah saya belikan nasi ya yang al kadarnya cuman telur atau tempe, atau saya belikan rokok. Waktu itu saya belikan kopi dan rokok ya pada pagi hari. Nah, setelah saya merokok di pagi hari ya, tiba-tiba pada siang hari karena perut saya belum saya kasih makan, itu saya langsung meriang, saya sakit. Nah, di situ saya mulai merasakan kayak badan saya itu lemas, panas gitu ya. Karena saya itu lebih memilih merokok dibanding beli makanan ya. Singkat cerita, saya sakit selama 7 hari ya, meriang itu. Akhirnya saya bisa berhenti selama 7 hari pas lagi sakit itu. Nah, setelah itu mulai siuman, akhirnya saya merokok lagi, tapi dengan dosis yang ala kadarnya, sederhana. Waktu itu
saya merokok saya kurangin, sehari itu bisa setengah bungkus ya. Nah, setelah itu saya kurangin lagi menjadi 3 batang ya. Saya kurangin lagi 1 batang. Dan waktu itu saya momen di mana saya itu tidak mau beli rokok ya. Dan saya mau merokok kalau ada teman saya yang mau kasih saya rokok ya. Nah, tiba-tiba memang ketika kita mau niatan untuk berhenti merokok, kadang ada aja saja. Ada teman saya yang datang main ke tempat saya dikasih rokok 1 bungkus gitu ya. Dan akhirnya saya ngerokok lagi gitu ya. Dan di situ saya mulai berpikir ya, waduh saya harus bisa berhenti total nih. Akhirnya saya mulai analisa ya, saya pelan-pelan. Akhirnya saya tuh berhenti ngerokok ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai sebulan saya tidak merokok ya. Sampai jalan 6 bulan saya tidak merokok ya. Nah, setelah 6 bulan kemudian saya mulai mencoba lagi 1 batang ya. Teman saya bawa rokok, saya coba Starmil 1 batang. Saya isep, saya nyalakan, saya isep pertama kali, terus saya isep langsung saya sakit. Disitulah saya tidak mau yang namanya kenal rokok lagi. Jadi kejadiannya dari tahun 2016 sampai sekarang 2023 saya sudah tidak merokok lagi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman lagi mengurangi rokok ya, mungkin teman-teman harus siapin aja itu yang namanya permen buat penghilang rasa asam ya, seperti itu. Oke, mungkin video ini cukup ya buat teman-teman yang mau berhenti merokok, mungkin bisa belajar dari pengalaman saya. Oke teman-teman, terima kasih.